seminar ini bermanfaat dan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan, serta dijauhkan dari wabah corona yang sedang menimpa. Wabah ini segera berakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo yang kami hormati Bapak Dr. Arwil Dayanto MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Harto Malik MHum yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Sofi Hartarti sebagai narasumber. Yang saya hormati Pak Arifin yang hadir. Dan yang saya banggakan teman-teman panitia, dan salam tidak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Webinar ini adalah dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional, sekaligus ini bagaimana pendidikan ini terus, tema pendidikan ini terus menjadi pemikiran kita, terutama dimulai dari usia dini, yang terkait dengan kebijakan Menteri tentang Merdeka Belajar, tentu dimulai dari pendidikan anak usia dini. Bagaimana anak-anak usia dini bisa merdeka dalam belajar, penuh kehangatan, penuh kebahagiaan, sehingga apa yang menjadi fungsi dari pendidikan itu mencerdaskan dan membentuk karakter bisa terbangun dari anak usia dini. Ya, selama ini kita sudah mengikuti program-program pendidikan anak usia dini, memang banyak sekali penekanan-penekanan yang berhubungan dengan materi pembelajaran, kadang-kadang memberikan stressing yang lebih kuat pada peserta didik. Barangkali dengan webinar ini kita bisa mendapatkan bagaimana konsep merdeka belajar di tingkat anak usia dini yang penuh kehangatan itu bisa dibentuk. Ya, selama ini keterampilan calistung memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, barangkali hari ini kita bisa menemukan formulasi bagaimana merdeka belajar yang sesungguhnya. Terima kasih. Selanjutnya, pimpinan fakultas mengapresiasi ini webinar yang pertama yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Tentu ini akan menjadi contoh bagi teman-teman lain di jurusan lain untuk bisa melaksanakan kegiatan yang sama. Ini harapan kami, mudah-mudahan dalam waktu dekat jurusan PGSD, manajemen pendidikan bisa melaksanakan hal serupa, termasuk jurusan yang ada di lingkungan di luar Fakultas Ilmu Pendidikan. Ini harapan kami. Terakhir, kami berharap dan bermohon kepada Bapak Wakil Rektor 1, kiranya berkenan membuka acaranya dengan resmi untuk pagi ini. Barangkali demikian sambutan singkat dari kami. Selamat melaksanakan seminar daring. Insya Allah kita akan mendapatkan barokah dalam pertemuan pagi hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, selanjutnya sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Gorontalo, sekaligus membuka kegiatan secara resmi yang saya hormati Bapak Dr. Harto S. Malik MHum. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, Bapak dan Ibu Wakil Dekan, Ketua Jurusan Pendidikan Guru PAUD UNG, yang saya hormati teman-teman panitia, peserta seminar atau webinar pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena hanya dengan izin kuasanya, kita pagi ini, khususnya teman-teman yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, menyelenggarakan webinar dengan tema Merdeka Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Muhammad Rasulullah SAW,
Dialah Nabi yang telah memberikan keteladanan kepada kita, baik itu menuju urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat. Bapak Ibu sekalian, sedianya Pak Rektor yang membuka agenda hari ini atau kegiatan webinar hari ini, berhubung pada jam yang sama, beliau menerima tamu dari DPRD Kabupaten Pohuwato. Untuk itu, beliau mewakilkan kepada saya untuk membuka agenda pada hari ini. Sebelum saya berikan sambutan, saya ucapkan kepada kita semua, selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah Ramadan, dan menjalankan amalia-amalia Ramadan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami bangga, kami senang dari Universitas salah satu prodi, yakni jurusan Pendidikan Guru PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, menyelenggarakan webinar dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Alhamdulillah, webinar ini kemarin juga Universitas sudah menyelenggarakan tentang kegiatan perayaan Hari Pendidikan Nasional, juga dengan tema Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Alhamdulillah hari ini disusul lagi oleh Prodi PG PAUD FIP menyelenggarakan webinar, yakni tema Merdeka Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan ini, atas nama Rektor Universitas Negeri Gorontalo, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Prodi S1 PG PAUD yang sudah menginisiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Pada kesempatan yang sama, kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada narasumber. Ya, kami catat di sini ada Dr. Sofia Hartati MSc, selaku Ketua APG PAUD Indonesia. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber. Berikut juga ada Dr. Hafidin MPD, akademisi PAUD dari Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih atas kesediaan. Hadirin yang saya hormati, isu tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dan kebetulan hari ini teman-teman PAUD itu mengambil tema tentang Merdeka Belajar pada Pendidikan, adalah tema penting yang perlu kita bahas dan kita diskusikan. Kami berharap bahwa diskusi hari ini bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang dapat membantu penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sehingga ke depan cita-cita kementerian bahwa kita tidak sekedar melahirkan konsep merdeka belajar, tetapi juga itu dibarengi dengan implementasi konkret. Jadi implementasi konkret, yakni bagaimana kemerdekaan berpikir itu berpusat pada guru, kemerdekaan itu juga berpusat pada sekolah, dan bagaimana juga kemerdekaan itu berpusat pada siswa. Oleh sebab itu, kami berharap gagasan ini pada webinar ini bisa membentuk pola atau katakan spektrum bagaimana guru itu sebagai penggerak. Nah, penggerak ini yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana guru dapat menggerakkan semua komponen-komponen pembelajar, apakah itu siswa dan lainnya. Apalagi untuk PAUD ini punya spesifikasi sendiri yang berbeda usia sekolahnya dengan usia pembelajar, baik itu untuk tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Untuk PAUD ini harus cara tersendiri, yang punya metodik tersendiri. Oleh sebab itu, kita berharap bahwa kemerdekaan berpikir, kalau kita pusatkan pada guru, maka harus bisa melahirkan bagaimana mendesain pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, dan bisa menyenangkan. Oleh karena kita menggerakkan anak-anak yang dalam usia tertentu, sehingga mereka bisa belajar mengenal alam, mengenal tentang kehidupan,
dan bagaimana juga mengenal mereka masyarakat, mengenal etika, dan juga yang paling penting mengenal pencipta. Nah, teman-teman sekalian, kita berharap bahwa dengan seminar ini atau webinar ini, sekali lagi kita bisa melahirkan gagasan-gagasan cemerlang untuk meramu bagaimana mengedukasi, bagaimana mendesain pembelajaran, khususnya untuk mereka pada level anak usia dini. Pada kesempatan ini, sekali lagi kami mengapresiasi upaya dari jurusan atau Prodi S1 PG PAUD FIP yang menyelenggarakan seminar pada hari ini. Terima kasih juga kepada pimpinan fakultas yang berupaya memberikan arahan atau memberikan kesempatan kepada prodi-prodi untuk menyelenggarakan webinar dalam rangka pengembangan kapasitas, baik itu kapasitas dosen, kapasitas mahasiswa, maupun kapasitas guru yang sempat bergabung pada seminar pagi hari ini. Pada kesempatan ini, atas nama Rektor, kembali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber. Kami tahu persis teman-teman narasumber ini juga banyak kesibukan, tapi alhamdulillah mereka meluangkan waktu pada hari ini untuk bisa bergabung pada seminar yang diselenggarakan oleh Prodi S1 PG PAUD. Kepada peserta, kami ucapkan banyak terima kasih atas keikutsertaannya pada webinar ini. Tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk berdiskusi. Kita sharing, kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang mungkin ini adalah sebuah konsep baru, terutama ketika kita lakukan implementasi konkret di lapangan nanti. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Pada semua dosen-dosen yang ada di lingkungan FIP, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi penyelenggaraan webinar dengan tema Merdeka Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Prodi S1 PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dibuka. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Rektor yang telah berkenan membuka sekaligus memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, serangkaian acara pembukaan telah kita lalui bersama dengan tetap memohon petunjuk dan ridho ilahi Rabbi, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, acara pembukaan seminar online PAUD yang diselenggarakan oleh jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Gorontalo pada hari ini dinyatakan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya kita akan masuk pada acara paparan materi oleh narasumber yang alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan kami mohon kesediaan Bapak Ketua Jurusan PG PAUD Universitas Negeri Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Setio Utoyo MPD untuk memandu acara selanjutnya. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Pak Utoyo, Assalamualaikum. izin dulu Pak Utoyo mengingatkan peserta, tadi lupa disampaikan, nanti sementara pemaparan oleh pemateri akan diedarkan di chat Zoom, link Google Form untuk keperluan sertifikat. Jadi harap dituliskan nama yang lengkap dan email yang benar, karena kalau salah emailnya tidak akan sampai ke peserta sertifikatnya. Seperti semalam kami mau mengirimkan undangan, ada beberapa yang emailnya salah, jadi tidak sampai ke peserta. Gitu. Jadi diingatkan nanti akan kami edarkan di chat Zoom, Google Form sebagai daftar hadir kami juga.
juga itu untuk data kami untuk membuat sertifikat. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu host ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan terutama salam PAUD ya, salam PAUD Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada saudara MC tadi sudah memberikan waktu kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan seminar Merdeka Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini. Seperti tema utama kegiatan hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama ya dan menimba ilmu tentang konsep merdeka belajar pada anak usia dini. Dan kita layak bersyukur kepada kita akan langsung menimba ilmu dari narasumber pakar praktisi, yaitu dari Bunda Dr. Ayahanda Dr. Habibin MPD. Sebelum akan saya sampaikan CV-nya. Mungkin di sini CV-nya sebentar sesuai dengan yang sementara beliau adakan. Yaitu yang pertama Bunda Sofia Hartati, MSc. Beliau menjabat Ketua Umum APKG PAUD Nasional dan sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dan di samping kesibukannya, beliau bisa hadir di kegiatan seminar hari ini. Yang kedua, Ayahanda Dr. Habibin MPD. Beliau sebagai akademi senior yang juga membidangi pertama merintis berdirinya Prodi PAUD ya UNJ yang alhamdulillah sekarang sudah ya secara ikon dipakai untuk seluruh yang ada di Indonesia. Di samping itu ya beliau sekarang menjabat sebagai tim pengembang konsep Merdeka Belajar Pendidikan Anak Usia Dini pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Tapi sebelum saya persilakan Bunda Sophie maupun ya Ayahanda Habibin, untuk itu saya akan menyampaikan sedikit hal yang perlu diingatkan kembali. Di antaranya ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui ya terkait dengan seminar online, pemateri menyampaikan bergantian ya antara waktu 20 menit sampai 30. Semoga Bapak Ibu dapat menyimak dan mohon mix untuk di-off-kan. Karena itulah kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan baik supaya nantinya hasil konsep Merdeka Belajar dapat diterapkan di PAUD dan tentunya bermanfaat dalam dunia pendidikan kepautan. Jadi, silakan kita simak dan dengarkan betul apa yang akan dipaparkan oleh Bunda dan Ayahanda. Dan misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan materi yang beliau sampaikan, akan berikan waktu khusus kepada Bapak Ibu hadirin, ya, sahabat PAUD dan adik-adik mahasiswa yang bertanya, yaitu dalam sesi tanya jawab. Setelah pemateri menyampaikan semua paparan materinya kepada kita. Untuk itu kami mohon waktunya untuk yang pertama kali Ibunda Sophie Hartati untuk menyampaikan presentasinya. Dipersilakan. Baik, Pak Dr. Utoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dari Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ, mohon maaf saya ulang tadi Bapak Wakil Rektor dari UNJ, Bapak Dekan juga dari UNJ, dan Pak Utoyo sendiri selaku Kaprodi dari Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ, Ketua Panitia dan seluruh tim, serta para peserta webinar yang sangat saya banggakan. Saya lihat tadi ada Ibu
Weni, selamat bergabung Bu. Kita diskusi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatannya untuk saya, sehingga kita bisa bertemu dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk berbagi gagasan atau berbagi pengalaman terkait dengan Merdeka Belajar. Apakah ininya bisa di share? Boleh. Boleh Ibu Materi, Ibu. boleh di-share. Ya, boleh di-share Ibu. Yang men-share siapa saya? Ya, Ibu. Ibu sebagai pemateri bisa nge-share materi. Ya, sudah Ibu bisa men-share. Oke, nanti saya coba share dulu ya. Sebentar. Share screen. Kucingnya sama ayam. Baik Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama untuk ini saya memaparkan slide saya bahwa saya mencoba untuk mencermati apa yang terjadi dalam pendidikan anak usia dini. Rupanya berdasarkan statistik PAUD di Indonesia kita sudah cukup lumayan banyak peserta didik dari lembaga PAUD kita. Itu kira-kira 8 juta lebih dengan jumlah pengelola 79.000 peserta dari pendidiknya itu sendiri sekitar hampir 300.000 pendidik kita lihat. Demikian juga jumlah institusi 105.000 dan desa yang sudah memiliki lembaga PAUD ini dalam rangka akses itu kira-kira 58.000 desa. Sudah cukup lumayan walaupun memang dari sisi akses ini belum semua. Kita lihat juga bahwa secara target angka partisipasi kasar dari peserta PAUD ini sampai dengan tahun 2019 mencapai 77%. Sudah cukup lumayan, artinya secara nasional kita cukup bangga walaupun dari sisi kualitas penyelenggaraan ini masih perlu kita pikirkan kembali. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan tentang tafsir. Saya sebetulnya tadinya mau berbicara tentang tafsir tentang Merdeka Belajar. Kita tahu bahwa tantangan pendidikan kita, mungkin ini semua sudah tahu, bahwa kita sesungguhnya harus mampu memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh Indonesia.
Kita tahu bahwa baru 25% desa yang 75% desa yang sudah memiliki, masih ada 25% desa yang tidak memiliki pendidikan prasekolah. Yang kedua, kita juga ditantang untuk melakukan pengembangan karakter siswa sebagaimana yang diamanahkan di dalam standar pendidikan nasional kita, demikian juga dengan visi dari Kementerian Pendidikan Nasional kita bahwa memang kita harus membentuk karakter siswa Indonesia untuk menjadi manusia Indonesia sejatinya yang memiliki jiwa Pancasila. Yang ketiga adalah kita juga dituntut untuk bisa menguasai teknologi canggih, terutama literasi IT. Karena menghadapi perubahan zaman yang sedemikian dinamis, maka mohon kita izin, tidak mau materinya di-set slow begitu Bunda, agak besar. Kecil sekali. Kecil Mohon sekali. maaf. Oke, cukup? Cukup untuk dilihat? Lanjut Bu, lanjut Bu. Oke. Cukup. Kita juga dihadapkan pada tantangan untuk menghadapi bonus demografi. Kita tahu 2045 kita akan memiliki bonus demografi dan ini harus dikelola secara baik karena kalau tidak baik ini akan menjadi malapetaka kita semua. Kita harus mencetak mereka atau mendorong mereka untuk jadi manusia-manusia kreatif. Yang selanjutnya kita juga harus meningkatkan indeks literasi bidang pengetahuan, terutama hasil pengukuran PISA, TIMSS, dan PIL, dan lain-lain tentang indeks minat baca kita, kemampuan matematika dan sains kita yang masih rendah. Kita juga ditantang untuk mendidik SDM yang memiliki soft skill tinggi, termasuk di sini kompetensi guru. Kita juga harus meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya masa usia. Kita tahu bahwa peran orang tua dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi angka partisipasi kasar PAUD dan juga kualitas PAUD. Belum lagi kita dihadapkan pada tantangan generasi milenial abad 21 Bapak dan Ibu bahwa di masa depan ya kurang lebih mungkin 10 tahun mendatang 35 jenis pekerjaan akan hilang yang saat ini ada. 14,2% tenaga kerja cakap antar negara ASEAN akan saling mobile dan ini juga akan mengancam tenaga kerja kita. 30 juta tenaga kerja domestik ini akan menunggu tentu saja pekerjaan. Nah, kalau ini tidak diciptakan lapangan pekerjaan tentu akan menjadi PR berat untuk Indonesia. Yang selanjutnya kita juga akan dihadapkan pada pembelajar yang cepat dan cerdas karena dikuasai oleh teknologi dari kaum milenial. Nah, ini tentu tantangan-tantangan yang harus kita pikirkan mengapa kita harus menciptakan yang berkualitas dengan cara merdeka belajar. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu dari hasil banyak riset, ini dari Denboba tahun 2014, mengatakan apa yang paling mendasar bagi anak usia dini, bahwa anak usia dini ini dari sejak kehamilan, mohon maaf ini dari pregnancies, sampai dengan usia 6 tahun, mereka membutuhkan kesehatan, ya, mereka membutuhkan pendidikan, dan mereka membutuhkan social protection. Nah, ini yang harus kita perhatikan secara bersama-sama betapa anak usia dini itu adalah masa yang rentan yang harus kita betul-betul perhatikan kesehatannya, pendidikannya, social protection-nya. Negara-negara OECD telah melakukan serangkaian riset yang menyarankan 4 bidang dalam kebijakan dan praktek-praktek yang baik untuk mendukung pembelajaran, pengembangan, dan kesejahteraan anak. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus mempromosikan praktek-praktek yang mendorong pembelajaran, perkembangan, dan kesejahteraan anak. Ini yang dimaksud dengan praktek ini adalah praktek yang hands-on dan baik tentunya untuk bisa berkembangnya sistem pembelajaran perkembangan anak usia dini serta kesejahteraan mereka.
Yang kedua, kita juga harus merekrut dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas tinggi, utamanya di sini guru, pengelola, semuanya yang ada di lingkungan pendidikan anak usia dini. Ini adalah mereka yang bukan orang yang tanpa terdidik, tetapi mereka harus memiliki kompetensi dan kualitas yang tinggi. Yang ketiga, kita juga harus memberikan dasar awal yang kuat, foundation yang kuat untuk semua anak. Artinya kita harus memperhatikan seluruh aspek perkembangannya sehingga mereka betul-betul mendapatkan pijakan-pijakan yang kokoh sejak anak usia dini melalui pembelajaran yang mereka dapatkan, melalui pengasuhan yang mereka dapatkan. Yang keempat, memastikan pendanaan yang cerdas. Yang cerdas di sini maksudnya adalah yang betul-betul efisien, efektif, memadai, mengingat tata kelola di lembaga PAUD yang kompleks. Nah, ini saran dari negara-negara OECD. Lalu kita sekarang punya konsep dari Menteri kita tentang Merdeka Belajar. Apa itu artinya? Beliau menyatakan bahwa yang Merdeka Belajar itu diartikan pendidikan, unit pendidikan, sekolah, guru, murid, punya kebebasan. Kebebasan untuk berinovasi di sini. Kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Ini yang harus kita camkan bersama. Lalu kebijakan Merdeka Belajar memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan berinovasi. Artinya kita sudah diberikan satu ruang untuk berinovasi. Ya, di mana inovasi ini harus disesuaikan dengan budaya, kearifan lokal dan kondisi sosial ekonomi maupun infrastruktur yang dimiliki oleh lembaga tersebut dan wilayah tersebut. Esensi dari Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar dari para guru, murid untuk berinovasi, meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri, bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar berinovasi di dalam dunia pendidikan. Nah, ini harus kita camkan bersama dan harus kita terjemahkan. Apa itu Merdeka Belajar? Mengajak seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan termasuk di dalamnya siswa menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Siapa pemangku kepentingan itu? Orang tua, guru, institusi pendidikan itu sendiri, dunia usaha dan masyarakat. Kita harus semua concern, semua bergandeng tangan untuk memajukan dunia pendidikan. Ini harapannya. Yang saya cermati, apa yang dikatakan di dalam konsep Merdeka Belajar memiliki kategori yang pertama adalah dari sisi ekosistem. Ekosistem itu apa? Sekolah dengan kegiatan yang menyenangkan, pimpinan yang melayani, manajemen yang terbuka, mau kerjasama melibatkan orang tua. Guru adalah pemilik dan pembuat kurikulum, sebagai fasilitator, sebagai sumber pengetahuan, memiliki kompetensi dan tujuan sebagai penentu kualitas pelajaran. Pelatihan guru didasarkan kepada praktek baik, serta kinerja guru dinilai secara holistik. Pedagogi, proses pembelajaran menggunakan pendekatan heterogen. Siswa diajak untuk menentukan kegiatan pembelajaran. Berorientasi kepada siswa, memanfaatkan teknologi bila sudah memang mumpuni untuk menggunakan teknologi. Ini tentu untuk sekolah yang lebih tinggi ya. Sekolah PAUD hanya diperkenalkan atau mungkin juga bisa dilibatkan dalam kegiatan menggunakan teknologi yang lebih sederhana. Belajar secara berkelompok dan memperhatikan level kemampuan siswa. Kurikulum itu harus fleksibel berdasarkan kompetensi. Kurikulum sebagai menu, fokus selalu berorientasi pada keterampilan luar atau soft skill dengan pengembangan karakter. Sistem penilaian bersifat formatif, mendukung ya, dan berdasarkan portofolio. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh kementerian kita, sebelumnya mungkin kita tahu beberapa kebijakan PAUD yang sudah digulirkan, Bapak dan Ibu bisa searching di beberapa kebijakan PAUD. Pemerintah kita sudah berbuat banyak juga untuk mendata kelembagaan PAUD supaya mereka betul-betul bisa terdeteksi
lalu dengan menyajikan standar, ya, mengembangkan guru atau aktor untuk menumbuhkan budi pekerti anak usia dini melalui berbagai cara, lagu misalnya, ya, dan banyak lagi kemitraan juga sudah dijalankan. Nah, saya terjemahkan ekosistem itu apa sih? Ekosistem ini adalah tadi pemerintah seyogianya mengeluarkan, ini pemerintah tidak hanya pusat tapi sampai dengan kabupaten kota, mengeluarkan sebuah aturan kebijakan juknis yang kondusif tentang pendidikan anak usia dini. Menciptakan sekolah yang ramah anak, artinya sekolah itu betul-betul homey bagi anak, lingkungan belajar yang mendorong anak senang bereksplorasi, sekolah itu betul-betul bisa memberikan inspirasi bagi anak untuk beraktivitas, untuk menggali, untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitar sekolah. Tersedia ruangan indoor dan outdoor yang aman secara fisik dan psikologis bagi anak. Alat permainan dan tempat bermain yang mendukung tumbuhnya kreativitas anak ini harus diciptakan, harus disediakan oleh sekolah dan guru. Pendanaan yang memadai dan efisien dari sekolah bekerja sama dengan orang tua dan pemerintah. Yang selanjutnya adalah kepala sekolah yang siap melayani, kepala sekolah yang welcome, mau berdialog, terbuka terhadap masukan yang membangun, mau melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu dengan dunia usaha, dengan tokoh masyarakat, dengan siapapun untuk bisa mendukung peningkatan kualitas lembaga. Dan seyogianya mau melakukan evaluasi lembaga untuk perbaikan manajemen sekolah. Lalu apa peran guru? Ini saya ambil dari SAGE, Communication, bahwa guru itu harus menjadi planner. Planner ini guru merencanakan dan menyiapkan lingkungan belajar, terutama bahan dan alat bermain, karena anak belajar melalui bermain. Planner tidak hanya diartikan hanya menyiapkan RPP dalam bentuk tulisan, tetapi betul-betul harus dikonkretkan di dalam lingkungan sekolah. Ya, dituliskan itu hanya guidance bagi guru dalam bentuk RPP yang lebih sederhana yang bisa dibaca oleh guru itu sendiri. Yang kedua, sebagai fasilitator, memastikan setiap anak memperoleh kesempatan beraktivitas melalui bermain sesuai minat dan kemampuannya serta levelnya. Yang ketiga, tugas guru adalah sebagai observer. Ini yang penting harus dikuasai oleh guru, bahwa guru bisa mengamati anak, serta mampu mencatat perkembangan anak dari setiap perilaku anak yang muncul. Dan keterampilan anak yang telah dikuasai maupun yang belum dikuasai harus bisa dicatat oleh guru. Yang keempat, guru sebagai inspirator. Guru harus mampu menginspirasi tumbuhnya kreativitas pada siswa. Sehingga ketika guru memancing, maka siswa akan berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang positif tentunya. Yang kelima, guru bisa menjadi model bagi anak. Berkata, bersikap, dan berperilaku harus terkontrol sebagai guru PAUD. Yang keenam, pemberi dukungan. Di sini guru selalu siap berada di samping anak, memberikan bantuan yang diperlukan oleh anak. Ketika anak mengalami kesulitan, sekali lagi ketika anak mengalami kesulitan, menyediakan pijakan atau scaffolding dalam istilah kita. Scaffolding ini adalah pijakan yang harus selalu diberikan oleh guru agar anak bisa terus menaikkan kemampuan mentalnya. Ini dari Vygotsky, kita tahu. Yang selanjutnya adalah guru harus mampu melakukan komunikasi yang efektif, terutama dengan orang tua dan juga dengan anak serta sejawat. Yang selanjutnya, guru juga harus mampu menangani konflik, baik itu yang terjadi antar anak maupun antar guru dengan guru dan antar orang tua. Yang selanjutnya, guru harus siap memberikan pertanyaan yang bersifat open-ended question kepada siswa. Dan yang terakhir yang diharapkan adalah guru sebagai penggerak. Guru bukan hanya menerima perintah dari kepala sekolah. Guru bukan hanya tuh kan cek urang ge bisa dua jadi hiji-hiji ke mana sekali dari mana.
Ya, artinya di sini yang dimaksudkan guru sebagai inovator penggerak untuk bisa meningkatkan kualitas dari sekolahnya. Dari sisi pedagogi atau dari sisi proses pembelajaran, konsep dengan student centered learning harus menjadi terinternalisasi dalam diri guru. Di sini disebutkan menurut Newman bahwa ada 3 yang disebut dengan student centered learning. Yang pertama adalah center in student, center on student, dan center with student. Nah, di sini guru tentunya diharapkan dapat melepaskan generalisasi student centered learning yang lebih luas dan mampu mengadopsi teknik yang lebih berpusat pada individu siswa secara akurat yang berhubungan dengan sifat dan implikasi dari pembelajaran. Nah, ini tentu yang harus dipahami bagaimana kita menafsirkan konsep student centered learning. Nah, yang paling inti di dunia PAUD ini, bagaimana kita mengartikan play sebagai cara untuk menemukan bakat dan kreativitas anak. Kita tahu ini dari UNICEF mengatakan bahwa play is meaningful. Kita tahu arti meaningful artinya punya makna kepada anak. Bermain itu tapi bermakna. Yang kedua adalah play is joyful, menyenangkan bagi anak. Tidak membosankan bermainnya. Play is activity engaging, ya, bahwa harus bisa melibatkan anak secara aktif. Bukan bermain kalau anaknya pasif. Play is interaktif, ya, bahwa di sini anak tuh harus betul-betul bisa bergerak. Dan play is social interaktif juga. Jadi semua anak adalah bisa melakukan sosial interaktif kepada teman-temannya, relationship yang bisa mendukung perkembangan sosemnya mereka. Nah, ini contoh-contoh gambar yang bisa menginspirasi Bapak dan Ibu. Sebetulnya PAUD itu tidak sangat academically oriented, tetapi lebih kepada full play, ya, sehingga anak bisa menyerap berbagai gagasan yang dia mainkan dengan alat permainannya. Lalu kurikulum. Kurikulum ini kita tahu semua di Permen nomor 146 tahun 2016 bahwa kurikulum kita sudah mengatakan harus mengoptimalkan perkembangan anak. Nilai agama, moral, fisik, motorik, and so on, ya. Lalu menggunakan pembelajaran tematik dan pendekatan saintifik untuk memberikan rangsangan pembelajaran pada anak. Menggunakan penilaian autentik untuk memantau perkembangan anak dan memberdayakan orang tua. Nah, sesungguhnya kurikulum yang baik itu seperti apa menurut survei OECD, bahwa kurikulum itu adalah kegiatan dan praktek pedagogik yang dibentuk oleh kerangka, yang dibentuk oleh sebuah negara, yang disusun oleh suatu negara, ya, untuk kepentingan kemajuan negara tersebut. Kurikulum yang berkualitas tinggi itu berisikan ketentuan yang seimbang dan terencana dari berbagai jenis kegiatan, bertujuan untuk mendukung pengembangan serangkaian keterampilan, seperti yang sudah saya sebutkan, dan diketahui bahwa kurikulum itu yang berkualitas tinggi akan selalu berkaitan dengan kehidupan anak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kurikulum itu akan membekali anak sepanjang kehidupannya. Ini yang diharapkan dari sebuah kurikulum yang berkualitas baik. Nah, kita harus pikirkan apakah kurikulum kita sudah memberikan pijakan yang kokoh kepada anak, sudah juga bisa membekali anak untuk bekal kehidupan selanjutnya. Nah, sistem penilaian ini kita tahu bahwa guru PAUD harus mampu melakukan authentic assessment yang sederhana. Minimum dengan portofolio kita bisa merekod semua perilaku dan keterampilan anak-anak sehingga kita bisa memantau perkembangan anak. Nah, ini sekedar untuk bandingan best practice dari 3 negara di dalam menyelenggarakan PAUD.
Best practice-nya itu bahwa PAUD adalah mendukung pengembangan literasi berhitung dan bahasa. Artinya literasi yang dasar, literasi dasar. Melalui menyanyikan lagu, ya mendorong anak untuk berbicara kalau di Denmark, kalau di Jepang memposisikan diri sesuai sesama tinggi anak ketika berbicara. Nah, kita juga apakah kita sudah bisa melakukan ketika berbicara harus setara dengan tinggi badan anak, ya? Apakah selalu mendorong anak berbicara? Seperti ini beberapa hal yang sudah dilakukan oleh negara-negara OECD. Mendukung perkembangan sosio-emosional anak. Mendorong anak untuk saling menolong, mendorong anak untuk saling mendukung, berbicara dengan anak mengenai perasaan mereka, itu di Jerman. Sementara di Denmark, sama, mendorong anak untuk saling mendukung, berbicara mengenai perasaan, menolong anak untuk berbicara tentang apa yang membuat mereka sedih. Di Jepang, menunjukkan perasaan senang saat mengikuti permainan bersama, berbicara dengan anak mengenai perasaannya, menolong anak untuk berbicara tentang apa yang membuat mereka sedih. Lalu mengenai perilaku, menenangkan anak ketika sedih di Jerman, membantu anak untuk mengikuti aturan Denmark, menenangkan anak ketika kecewa. Lalu praktek adaptifnya, memberikan aktivitas yang mampu mengembangkan kemampuan anak, memberikan aktivitas yang berbeda, memberikan aktivitas sesuai dengan minat, sesuai dengan tingkat perkembangan dan sesuai dengan minat anak. Di Denmark, sama memberikan aktivitas, juga memberikan aktivitas dengan perkembangan dan juga minat. Nah, di Jepang memberikan aktivitas yang sesuai dengan minat, memberikan aktivitas yang sesuai dengan perkembangan, memberikan target harian pada anak. Nah, ini terserah apa yang bisa kita pelajari dari beberapa negara yang maju tentang bagaimana praktek-praktek baik di dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Bapak moderator, demikian paparan saya. Semoga jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sofia. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang terkait dengan Merdeka Belajar pada PAUD, di antara dengan yang diawali dengan statistik, sampai bagaimana itu, sampai instrumen-instrumen yang terkait dengan kurikulum, dan terkait dengan penilaian juga. Oke, untuk itu lebih efektifnya, pemateri kedua mungkin akan disampaikan langsung. Jadi nanti untuk pertanyaan dan tanya jawab dan diskusi nanti bisa digabung. Untuk berikutnya minta maaf dipending dulu Bu Sofi. Ya, jadi yang pemateri kedua dulu bisa menyampaikan materinya. Silakan Ayahanda Dr. Habibidin, dipersilakan untuk menyampaikan. Mangga. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ananda, Dr. Utoyo, juga Dr. Pupung, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dekan, yang telah membuka dan menyelenggarakan acara yang luar biasa, acara yang begitu semarak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kegiatan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga pada sahabat saya, Ibu Dr. Sofia Hartati, sahabat setia sejak tahun 98, mengawali S1 Pendidikan Anak Usia Dini tanpa PG, dan luar biasa sekarang sudah hampir 160-an lebih S1 PG PAUD dan PIAUD se-Indonesia. Yang dulu zaman Pak Setio Utoyo kuliah itu baru satu-satunya, tidak ada teman. Ya, PAUD di Indonesia sekarang sudah temannya sudah sangat luar biasa. Baik, kalau sahabat saya tadi sudah memberikan kerangka yang begitu sangat global, makro, saya sekarang akan share screen presentasi saya yang lebih mengkaji dalam bentuk yang mikro. Baik, saya akan mulai dari yang mikro.
melanjutkan apa yang disampaikan oleh sahabat saya. Tadi Ibu Dr. Sophia Hartati juga sudah menyampaikan bahwa ada dua sisi utama di dalam Merdeka Belajar pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah merdeka pendidik PAUD-nya, yang kedua adalah merdeka belajar anak usia dininya. Nah, mari kita merefleksi dan mengenang masa lalu di usia dini. Ini sering saya sampaikan kalau saya di kelas pada mahasiswa-mahasiswa saya yang sekarang sangat banyak wajah-wajah yang saya kenal. Ya, apa sih yang paling berkesan? Ya, pasti titik-titik itu bisa diisi ketika anak usia dini kita. Apa yang paling teringat? Apa yang paling membahagiakan? Apa yang paling memerdekakan? Apa yang paling dirindukan ketika anak usia dini? Pada saat kita usia dini, jawaban kita pasti bermain, bermain, dan bermain. Ini sekelumit saya ingin mengajak merefleksi bagaimana bermain dan merdekanya anak usia dini ketika terutama mereka bermain yang natural. Ini mungkin tidak aneh bagi beberapa alumni dalam kondisi keterbatasan lingkungan alam yang apa adanya. Mungkin sebagian dari kita ada masa lalu yang seperti ini, bermain dimanapun, kapanpun. Nah, inilah saya memaknai makna merdeka pada anak usia dini. Mereka hidup di dalam lingkungannya yang ada di sekitar mereka. Ini juga bagian masa lalu saya seperti ini. Saya terampil berenang itu karena di alam seperti ini. Dalam kondisi seperti itu, ketika bermain seperti itu, mereka belajar berinteraksi sosial. Apa yang mereka pelajari? Ada kerjasama, ada menahan diri, menahan perasaan, menahan emosi, mengenal aturan, tolong-menolong, kemandirian. Berbahasa, apa yang mereka pelajari? Mendengar, menyimak, membaca keaksaraan awal, berbicara atau berkomunikasi. Kadang-kadang kita juga menulis awal di daun, di pasir, dengan menggunakan batu. Dari sisi kognitif, kita belajar mengenal simbol, memecahkan masalah, problem solving, mengetahui orang, tumbuhan, binatang di sekitar. Dari agama, mengenal Tuhan, beribadah bersama, mengenal baik buruk, mengenal hal yang dibolehkan dan dilarang di masyarakat. Bermain alamiah, natural play, bermain yang paling membuat anak hanyut, larut, tenggelam dalam permainan yang saya sebut ya sejak 2013 saya menamakan itu dengan immersion play. Bermain yang immersion, bermain yang membuat anak hanyut, larut, tenggelam dengan permainan itu. Permainan yang mengasihkan. Nah, bermain seperti itu adalah bermain yang densitas dan intensitasnya yang luar biasa. Ragam mainnya banyak, intensitas mainnya di dalam natural play, bermain yang alamiah, itu minimal kita itu half day, setengah hari. Bahkan yang paling banyak, bermain natural yang dilakukan oleh kita pada usia dini dulu adalah yang full day. Yang sehari penuh. Kita bermain alamiah dari pagi sampai sore, sampai dijemput, dijewer, dan nah ini kadang-kadang ada yang dicubit ya oleh orang tua. Nah, bermain alamiah, bermain yang paling membuat anak hanyut, larut, dan tenggelam dalam permainan yang disebut dengan immersion play tadi ya. Nah, kita bermain alamiah dari pagi sampai sore,
Apakah kita kapok? Tidak. Besoknya janjian lagi, main lagi, dan terus main lagi. Walaupun ini ya gambar karena lagi di JWR disuruh pulang main, tapi kita tidak pernah kapok. Main dan terus main. Kita haus akan main. Dan itulah yang disebut dengan continuum play. Bermain kontinum, yang terus menerus. Nah, dari bermain, kita belajar banyak hal, belajar gembira, sedih, belajar menerima dan memberi, belajar dikucilkan dan dibanggakan, belajar kosakata, berbicara, dan sebagainya. Nah, itu kenapa? Ya, tadi sahabat saya, Bunda Sophie, sudah menyampaikan beberapa pendapat ahli, tapi kalau kita kaji, rasanya hampir tidak ada ahli yang menolak, atau semua ahli PAUD sepakat. Ini beberapa saja. Bahwa bermain adalah cara terbaik, strategi terbaik anak usia dini belajar. Bermain adalah kehidupan hakiki anak usia dini untuk belajar. Bermain adalah jantungnya kurikulum dan pembelajaran. Nah, ini dia clue yang ingin saya sampaikan. Play-based curriculum, play-based learning. Itu clue-nya, itu konsep kuncinya, gagasan kuncinya. Dari suasana natural play, menjadi play yang terprogram dalam kurikulum, dalam pembelajaran. Nah, dalam konsep ini, bermain menjadi pusat, center dari kurikulum. Judith Hon mengistilahkan dalam bukunya Play at the Center of Curriculum. Pendidik adalah desainer kurikulum dan sekaligus desainer pembelajaran berbasis bermain. Ini beberapa pendapat ahli yang saya kutip. Di antaranya dari Elbridge dan Miller, yang mengutamakan adanya kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi dan berkreativitas dalam kurikulum berbasis bermainnya. Kemudian kurikulum pengembangan sejumlah pengalaman belajar melalui kegiatan bermain. Bennett dari Pin dan Craig. Nah, ini juga, ini sebenarnya video, tapi tidak perlu saya tayangkan lagi. Bagaimana anak-anak usia dini hanya menggunakan daun pisang dengan beberapa, dia bisa bermain begitu asik sekali.